Jadi nikmat iman dan Islam yang kita dapat sangatlah berharga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat serta salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, kerabat beliau, pengikut beliau yang setia dengan sunnah beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas Allah berikan kepada kita. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keutamaan kepada setiap umat. Misalnya saja kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kalau dibandingkan umurnya dengan umat-umat yang terdahulu itu jauh berbeda. Misalnya saja umat Nabi Nuh itu sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad diterangkan bahwa hanya berumur 60 sampai 70 tahun. Akan tetapi dengan singkatnya umur kita itu Allah memberikan beberapa keutamaan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Contohnya saja kita ambil salah satunya, yaitu Allah turunkan Al-Quran kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di mana di dalam Al-Quran tersebut banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita dapat. Misalnya saja dalam Quran surah Al-Ikhlas diterangkan bahwa salah satu keutamaan kita membaca Quran surah Al-Ikhlas adalah pahalanya sebanding dengan kita membaca sepertiga Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa ketika kita membaca surah Al-Ikhlas itu sama halnya kita dengan membaca sepertiga Al-Quran. Misalnya hadis yang pertama dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki yang mendengar lelaki lain membaca surah Al-Ikhlas dengan diulang-ulang. Pada keesokan harinya ia mendatangi Rasulullah SAW dan melaporkannya, seakan ia menganggap remeh surah Al-Ikhlas. Maka Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasai dan Ahmad. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ayajizu ahadukum ay yaqra'u fi lailatin thulutsal Qur'an." Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka para sahabat pun berkata, "Bagaimana caranya kami bisa membaca sepertiga Al-Quran?" Nabi SAW pun bersabda, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, misalnya di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Ahsyudu fa inni sa'aqra'u 'alaikum thulutsal Qur'an." Berkumpullah, sungguh aku akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Lalu para sahabat pun satu persatu berkumpul. Kemudian Nabi SAW keluar dan membaca Qul huwallahu ahad. Lalu beliau masuk lagi. Sebagian sahabat pun berbisik kepada sahabat lainnya. Rasulullah SAW pun bersabda, "Sungguh aku akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Sungguh aku mendapatkan kabar ini datang dari langit." Kemudian beliau keluar lalu bersabda, "Sungguh aku berkata, aku akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Ketahuilah bahwa surah ini atau Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Muslim nomor 812. Kemudian timbullah di antara beberapa manusia pertanyaan-pertanyaan. Berarti kalau itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran, itu artinya ketika kita membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, maka gugurlah kewajiban kita untuk membaca seluruh isi Al-Quran. Kemudian timbullah pertanyaan-pertanyaan tersebut di kalangan manusia. Maka dengan itu kita harus memahami bagaimana arti yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran tersebut. Dari beberapa hadis tadi kita bisa memahami bahwa ada perbedaan besar antara
al-jaza yaitu pahala dari sebuah perbuatan, dan al-izza kedudukannya sebagai pemenuh kewajiban pada sebuah ibadah. Al-jaza adalah ganjaran yang Allah berikan kepada seorang hamba karena ketaatan yang ia lakukan. Sedangkan al-izza adalah mencukupkan satu hal dari yang lain dan memutuskannya sebagai penggugur atas sebuah kewajiban ibadah. Jadi dari perbedaan di atas kita dapat pahami bahwa membaca surah Al-Ikhlas memiliki pahala layaknya membaca sepertiga Al-Quran. Akan tetapi bukan berarti kita hanya mencukupkan dari membaca sepertiga Al-Quran secara hakiki. Oleh karena itu, seandainya ada seseorang yang bernazar untuk membaca sepertiga Al-Quran, maka membaca Al-Ikhlas tidak mencukupi dan tidak menggugurkan kewajiban nazarnya tersebut, karena Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran dalam hal pahala dan balasan, bukan dalam hal pencukupan dan pelepasan diri dari kewajiban nazar membaca sepertiga Al-Quran. Begitu pula bagi siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali dalam sholatnya, maka itu belum menggugurkan kewajiban Al-Fatihah dari dirinya, meskipun ia akan diberikan pahala sebagaimana ia membaca Al-Quran sempurna 30 juz, yang mana termasuk juga Al-Fatihah di dalamnya. Sama halnya dengan orang yang sholat di Masjidil Haram. Seseorang yang melaksanakan sholat sekali di dalamnya, maka ia akan mendapatkan pahala 100.000 kali lipat pahala sholat di masjid lainnya. Tidak ada yang memahami dan mengatakan bahwa keutamaan ini menjadikan seseorang tidak perlu sholat selama berpuluh-puluh tahun hanya karena ia telah melaksanakan satu sholat di Masjidil Haram yang pahalanya setara 100.000 sholat. Tidak ada satupun ulama yang menyatakan bahwa kita tidak butuh membaca keseluruhan Al-Quran, dan tidak seorang pun dari mereka yang menyatakan bahwa surah Al-Ikhlas ini mencukupi dari seluruh Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kenapa sih alasan Al-Ikhlas sebanding dan setara dengan sepertiga Al-Quran? Di antara pendapat-pendapat yang banyak, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini menyebutkan adalah bahwa Allah turunkan Al-Quran ke dalam 3 bagian. Sepertiganya berkaitan dengan hukum-hukum syariat, sepertiganya lagi berkaitan dengan janji-janji dan peringatan, dan sepertiga yang terakhir berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tentang tauhid. Dan surah Al-Ikhlas yang sedang kita bahas ini adalah syarat akan makna nama-nama Allah serta sifat-sifatnya. Inilah perkataan Abu Al-Abbas bin Suraj yang dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Surah Al-Ikhlas turun untuk menjawab permintaan orang musyrikin Mekah yang meminta kepada Nabi SAW untuk mendeskripsikan Allah Ta'ala. Di dalam sebuah hadis disebutkan, orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad ila akhir ayat. Hadis At-Tirmidzi nomor 3364. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin banyak lagi keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam surah-surah yang di dalam Al-Quran. Sebenarnya kalau dalam seumur hidup kita pun, dalam umur-umur yang kita jalani ini, kita memahami isi-isi Al-Quran itu bahkan tidak akan cukup untuk memahami isi-isi Al-Quran tersebut. Maka marilah kita bersemangat dalam mengisi bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah merupakan suatu momentum bagi kita supaya kita bersemangat untuk memahami isi-isi Al-Quran tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan atau ilmu yang mana kita bisa menggunakan itu untuk memahami isi-isi Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Apabila terdapat khilafan mohon dimaafkan. Itu datangnya dari ulun pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ulun mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangannya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nun wal qalam yawma yasturun wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.